sekarang Bapak ingin mengajarkan kalian materi baru yaitu tentang OJK. Ya. Kalian bisa perhatikan di slide Bapak di depan mengenai otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan ini sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, OJK ini tersendiri itu mempunyai fungsi yaitu untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap jasa keuangan. Bisa kalian lihat sendiri di depan, ini juga sudah Bapak cantumkan di slide. Terus OJK itu tersendiri didirikan untuk menggantikan BPPAM LK yang berfungsi untuk melakukan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank. Terus yang selanjutnya itu tujuan dari OJK. OJK itu sendiri didirikan bertujuan untuk agar terselenggaranya sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Terus yang kedua itu untuk mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir itu tujuan dari OJK itu mampu melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen. Selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang tugas dari OJK. OJK melaksanakan tugas itu pengawasan dan pengaturan. Nah, pengawasan dan pengaturan ini tersendiri itu diterapkan di 3 sektor. Yang pertama sektor perbankan, yang kedua sektor pasar modal, dan yang ketiga itu di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu kepada Bapak? Belum, Pak. Ternyata kalian memang pandai-pandai ya. Oh. Ya, selanjutnya wewenang dari OJK tersendiri. Wewenang itu Bapak terangkan ada 2. Yang pertama wewenang melaksanakan tugas pengaturan. Itu di sini Bapak akan terangkan 5 saja. Yang pertama menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Yang kedua menetapkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga menetapkan peraturan dan pelaksanaan OJK. Yang keempat menetapkan peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan. Dan yang kelima menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan OJK. Terus seperti yang Bapak jelaskan tadi, wewenang yang kedua itu pada dimensi pengawasan. OJK itu memiliki wewenang yang pertama itu menetapkan kebijakan operasional, yaitu mengawasi terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, LJK, dan pelaku. Dan yang materi terakhir dari pertemuan kali ini yaitu pentingnya OJK di Indonesia. OJK di Indonesia sendiri memiliki arti penting. Yang pertama, sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, wewenang untuk mengatur dan memberikan pengawasan maupun pengaturan terhadap jasa keuangan. Yang kedua, OJK mengambil alih fungsi Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perbankan. Selanjutnya, OJK mengambil alih tugas-tugas yang dahulu diambil oleh BPPAM LK. Dan yang terakhir mengambil alih pengawasan perbankan yang dulunya dilakukan oleh Bank Indonesia. Mungkin itu sekilas materi pertemuan kali ini tentang OJK. Untuk pertemuan sebelumnya Bapak tidak bisa hadir karena ada rapat dengan kepala dinas. Maka untuk kalian semua ini ada tugas yaitu buat makalah ya tentang OJK. Nanti tugas bisa dikirim ke email Bapak, bisa dilihat di depan. Ini Bapak keburu-buru mau ada acara sama kepala sekolah. Mungkin untuk pertemuan ini saya cukupkan saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.